Ketua KPK Firly Bahuri sudah jadi tersangka dugaan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo, ex-Menteri Pertanian. Tapi dia belum ditahan. Yang jelas dia sudah nonaktif dari jabatan sebagai Ketua KPK. Dan saat ini rajin diperiksa oleh kepolisian. Pada saat yang sama, Dewan Etik KPK juga lagi periksa dia soal pelanggaran etika pimpinan KPK. Jadi Firly ini lagi sibuk diperiksa, ya kayak orang hamil yang rajin diperiksa oleh dokter kandungan. Tapi Firly masih coba melawan dengan mengajukan pra-peradilan. Kita lihat aja hasilnya. Hanya di luar kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Firly, kalau kita lihat-lihat laporan harta kekayaannya ternyata ada yang aneh. Nyengir aja boleh, ngakak jangan ya. Mari kita lihat laporan harta kekayaan yang dilaporkan sendiri oleh Firly untuk tahun 2018 sampai akhir tahun 2022. 2018 ini awal dia di KPK sebagai Deputi Penindakan. Sebelumnya kan dia jadi Kapolda di Nusa Tenggara Barat. Nah, saat masih Kapolda tahun 2017, hartanya masih sekitar 18,4 miliar. Dan pada tahun 2018 malah turun dikit, yaitu jadi 18,2 miliar. Jadi waktu Firly masuk KPK, hartanya menyusut, turun sekitar 200 juta. Mungkin loh ya, buat beli jas dan sepatu, karena di KPK kan nggak pakai seragam. Ketimbang ketika dia menjadi polisi, sehari-hari dia pakai seragam. Maksudnya ya jas dan sepatu itu ya buat ngantor gitu. Tapi ibarat kata orang bijak, mundur sedikit untuk berlari lebih kencang. Nah, hartanya yang 18,2 miliar di tahun 2018 benar-benar langsung meloncat jadi 22,9 miliar pada tahun 2022. Artinya ada tambahan 4,6 miliar dalam 5 tahun. Atau kalau dihitung per tahun, penambahannya adalah 928 juta rupiah. Makanya kas dan setara kas yang dimiliki oleh Firly ini dalam 5 tahun ada kenaikan 3,5 miliar atau 58,6 juta per bulan. Yang dimaksud kas ini adalah bentuknya uang cash yang di kantong, laci, bawah bantal, bawah kasur, mungkin juga ember atau deposit box. Sedangkan setara kas bisa dalam bentuk deposito, giro, tabungan. Intinya kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat liquid alias mudah dicairin. Lalu berapa sih gaji Firly sebagai Ketua KPK? Secara keseluruhan setiap bulan remunerasinya dalam arti gaji pokok plus tunjangan totalnya kira-kira sekitar 124 juta per bulan. Tapi dalam bentuk cash yang dikirim ke rekening sekitar 99,6 juta per bulan. Sisanya dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua yang totalnya sekitar 24 juta. Soal asuransi dan tunjangan hari tua ini dibayarkan langsung ke lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun. Soal gaji ketua dan wakil ketua KPK ini sudah diatur secara resmi dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015. Kalau kita lihat kembali ke soal harta kekayaan Firly ini, ada penambahan kas dan setara kas sebesar 58,6 juta per bulan. Dengan asumsi seluruhnya berasal dari pendapatan gaji dan tunjangan sebagai Ketua KPK. Berarti yang dihabiskan oleh Firly per bulan sekitar 40,9 juta. Boros juga ya. Sebab kalau tugas keluar kota atau keluar negeri, kan ada tambahan biaya perjalanan dinas. Mungkin juga ada biaya entertain untuk pertemuan-pertemuan di dalam negeri. Ya, kita nggak tahu juga. Mungkin Firly doyan jajan kali ya. Lainnya yang rada aneh menurut saya dari kekayaan Firly adalah bagian tanah dan bangunan. Nilainya pada tahun 2018, ingat 2018
nilainya sekitar 10,4 miliar rupiah. Di tahun 2022 akhir yang dilaporkan awal tahun 2023 nilainya masih sama, yaitu 10,4 miliar juga. Padahal kan NJOP atau nilai jual objek pajak mestinya ada kenaikan setiap tahun dong. Mungkin Firly males ubah-ubah laporannya. Ya kalau begitu dia menjadi contoh yang aneh sebagai ketua KPK. Lalu apalagi yang rada aneh dari soal laporan harta kekayaan Firly ini? Nah ini nilainya mungkin kecil, yaitu motor Vario tahun 2007. Aset ini muncul sejak tahun 2018 sampai akhir tahun 2022. Nilainya juga nggak berubah, yaitu 2,5 juta rupiah. Jadi sejak 2018 motor ini dihargai hanya 2,5 juta saja. Sombong nian Firly ini. Di OLX aja nih harganya tahun ini masih 6 juta. Kalau mau jual 4 juta aja sekarang banyak pedagang yang rebutan mau beli. Tapi ya begitulah mungkin jenis Firly yang saat ini sudah jadi tersangka dugaan pemerasan. Harga rumah dan tanahnya sama aja selama 5 tahun. Nggak berubah. Harga motornya yang murah banget. Dan jajan bulanannya lumayan boros. Padahal sebagai pimpinan lembaga biasanya semua udah diurus oleh staf. Nggak tahu lah dia jajan apa. Dari beragam yang aneh itu yang pasti dua hal. Kekayaan Firly Bahuri naik 4,6 miliar dalam 5 tahun. Atau sekitar 77 juta per bulan. Dan yang penting lagi utangnya nihil. Semua serba cash. Peduli hantu dengan yang aneh-aneh. Jangan lupa, eling lan waspada.